Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Suatu pagi, beberapa pemuda berkumpul dan bersepakat bahwa untuk menyambut purnama malam, mereka akan berburu landak di hutan yang dikenal keramat oleh warga setempat. Belasan pemuda yang tidak membawa anjing sore itu berangkat dan masuk ke hutan angker, tempat landak-landak itu berada. Begitu masuk di hutan tersebut, mereka langsung disambut dengan hawa dingin yang tidak biasa seperti mencium tengkuk. Mereka mengabaikan hal itu dan mencari lubang galian landak, memasang perangkap dari karung. Ada seorang pemuda bernama Gunta. Setelah memasang perangkap, ia lantas membersihkan daerah sekitar, membentangkan kain, lalu berbaring sambil menunggu orang-orang yang membawa anjing untuk berburu landak. Bulan mulai tampak di timur. Di kejauhan, Gunta mendengar suara orang-orang menyoraki anjing agar mulai mencari dan mengejar landak-landak berkeliaran. Karena dengan suara salak anjing, landak-landak yang berkeliaran mencari makan akan berlari ke arah lubang yang sudah dipasang perangkap. Sudah sekitar 1 jam berlalu, tapi belum juga terdengar anjing menyalak atau menggonggong pertanda adanya landak. Anjing-anjing itu terdengar hanya menguik-nguik bagai ketakutan. Cahaya bulan sudah menembus hutan angker malam itu. Di kejauhan tidak terdengar lagi suara anjing. Hutan seketika terasa amat sangat hening. Gunta membuka pelan-pelan sarung yang menutup wajahnya. Kuduknya meremang. Degup jantungnya langsung liar. Angin bertiup dari arah kakinya, lembab dan dingin. Saat mengangkat wajah, ia melihat ada sesosok berdiri tepat di dekat kakinya. Wajah sosok itu diterpa cahaya bulan, tampak dingin dan menatap ke arah Gunta tanpa ada reaksi. Gunta, pemuda yang baru pertama kali mengalami hal semacam itu, hendak berteriak, tapi suaranya seperti disekal. Karena tidak bisa berteriak dengan gerakan pelan, Gunta kembali menarik sarung untuk menutup mukanya lagi. Selang semenit, Gunta menarik turun mencoba mengintip dari celah sarung yang ia gunakan. Tapi sosok itu masih berdiri dekat kakinya. Mengangguk pelan, nyaris tidak terlihat. Sosok itu terlihat lebih dingin. Berharap bahwa setelah menutup mukanya, sosok itu akan menghilang. Gunta kembali menarik sarung, menutup rapat-rapat wajahnya. Ia berharap setelah ini sosok itu pergi. Tapi sebelum membuka kembali sarung yang menutup wajahnya, Gunta menyebut nama-nama nenek moyang agar sekiranya datang membantunya. Setelah mengatur kembali degup liar jantungnya, walau tidak berubah banyak, sebelum menarik turun sarungnya ia merapatkan kakinya ke arah dada. Gunta menarik nafas, membuangnya pelan-pelan. Ia menarik kembali sarungnya, berhenti sebentar, memejamkan matanya, barangkali dari balik sarung ia bisa menangkap sosok itu. Hanya terlihat samar, tidak jelas apakah sosok itu masih di sana atau tidak. Mau tidak mau, ia kembali menarik sarungnya ke bawah, hingga ujung sarung berada di bawah kelopak matanya. Sosok itu masih di sana, masih berdiri memandang ke arahnya. Saat Gunta mau membuka mulut, sosok yang tingginya lebih dari 2 meter itu mengangkat tangannya, membuat isyarat dengan telunjuk di bibirnya. Lantas kembali mengangguk dengan sangat pelan. Dengan keberanian yang hanya tersisa amat sangat sedikit,
Gunta memberanikan diri, menatap lurus ke sosok yang berdiri dekat kakinya itu. Sosok itu terlihat sudah cukup tua. Tinggi badannya lebih dari 2 meter, atau bisa menyentuh 3. Ia mengenakan jubah putih, yang bagian ujungnya hampir menyentuh mata kaki. Semuanya rambutnya berwarna putih, panjang yang ia biarkan bergerai depan tubuhnya, hingga sampai di perutnya. Jenggotnya lebih panjang dari rambutnya, yang juga berwarna putih menyeluruh. Selain itu, sosok itu punya kumis yang menjuntai di sudut bibirnya. Gunta mendaham, tapi sosok itu tak bergeming. Mereka beradu dalam pandangan yang intens. Pada beberapa detik berikutnya, Gunta melihat bagai bara dalam bola mata sosok itu. Ia masih berdiri di tempatnya dan terus memandang lurus ke arah Gunta. Sosok itu menembak rasa bencinya kepada Gunta dan seperti mengatakan bahwa tempat ini ada pemiliknya. Tidak ada yang boleh di sini. Sosok itu tidak pergi atau menghilang, tapi dari kejauhan terdengar suara anjing meraung bagai dihantam dengan benda berat tepat di lehernya. Malam itu, setelah mendengar suara anjing yang seperti diikat di leher dan ditarik pada kedua ujung tali tersebut, sosok itu tersenyum ke arah Gunta. Ketakutan Gunta makin bertambah, karena bisa saja ia mengikat leher lalu menggantungkan Gunta di atas pohon. Gunta tidak bisa lagi tutup mata. Badannya gemetar. Tidak hanya itu, Gunta juga pipis di celana. Parang juga agak jauh dari jangkauan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah. Saat itu bulan makin tinggi, yang seharusnya anjing-anjing sudah mengejar landak, tapi semuanya hening. Mungkin sosok itu menutup telinga Gunta. Ketika Gunta menarik kembali sarung untuk menutup muka, rasanya berat sekali. Gunta menduga sosok itu menginjak ujung sarungnya. Gunta bertanya apa yang ia mau, tapi suaranya tenggelam. Tidak ada yang bisa keluar dari tenggorokan. Kemudian Gunta hanya mengeluarkan air mata. Ia masih terus berdiri begitu, menatap Gunta dingin dengan pandangan yang penuh ancaman. Gunta makin gemetar, bahkan sampai tidak tahu berapa kali pipis di celana. Biasanya orang bilang hisap rokok untuk menantang sosok seperti itu. Tapi Gunta sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya setelah mengumpulkan sedikit kekuatan, Gunta memaksa diri untuk berdiri. Tapi sosok itu seperti bisa mengendalikan Gunta. Ia menekan tubuh Gunta entah dengan apa. Gunta merasa setiap usaha itu sia-sia. Gunta sempat berpikir bahwa ia akan membunuh entah dengan cara mencekik atau menghantam kepala Gunta dengan sebongkah batu, atau bisa saja dengan parang milik Gunta. Sosok itu bergerak, atau lebih tepatnya bergeser ke samping kiri, dekat kepala, kembali menembakkan pandangan dingin. Begitu sosok itu mendekat dan berdiri tepat di samping kiri, ia meniup ke arah Gunta. Nafasnya terasa berat dan serak. Sesaat kemudian, segala yang ada di dalam hutan angker itu bagai tertahan. Angin seperti berhenti. Suara-suara binatang seolah terisap ke dalam keheningan. Bias bulan yang menerpa sosok berjubah itu berubah merah jambu. Angin basah kembali merayapi tangkup Gunta. Terdengar seperti ada yang berbisik-bisik dekat telinganya, tapi amat samar. Gunta menajamkan pendengarannya dan ia menduga bahwa tidak hanya ada 2 orang. Tak berselang lama, lelaki berjubah itu membuat gerakan menekan, tapi tangannya tidak sampai menyentuh leher Gunta. Gunta merasa kesesakan bernafas dan membuat ia berontak. Semakin ia bergerak, cengkeraman di lehernya terasa semakin kuat. Pada satu titik, Gunta mengentakkan tubuhnya lebih keras yang kemudian membuatnya kembali bisa bernafas lagi. Lelaki berjubah masih berdiri di tempatnya, menatap Gunta dingin. Sosok itu kembali mengangguk dan sekali lagi mengembuskan nafasnya.
Di mata Gunta, pohon-pohon mulai terlihat berputar-putar, membesar lalu mengecil, menjauh kemudian mendekat. Gerakan itu terjadi secara intens dan terus-menerus. Pelan dan pasti, segala mulai samar, semakin mengerut lalu menggelap. Dalam keadaan begitu, Gunta masih bisa mendengar suara anjing yang menguik, angin yang berembus, dahan yang berderit. Gunta juga mendengar namanya dipanggil oleh ibunya. Samar terdengar suara ayahnya di kejauhan yang sedang meratap. Gunta masih coba menggeliat, tapi tubuhnya seperti membeku. Ia mencoba lagi, namun seolah ada yang menahan kaki dan tangannya. Sesaat sebelum ia kehilangan pendengaran dan kesadarannya lenyap, ia mendengar namanya berulang disebut. Gunta! Gunta! Gunta, kau di mana? Suara itu begitu ia kenal, membuatnya menggeliat berkali-kali. Woi Gunta, kau di mana? Gunta merasa ada cengkraman yang melemah. Gunta, Gunta. Suara itu makin jelas. Sesaat setelah Gunta tersadar, ternyata ada ular sebesar pahanya berada tepat dekat kepalanya. Mendesis-desis seperti hendak mengatakan sesuatu. Teriakan dari orang-orang semakin jelas, membuat Gunta berusaha menggeliatkan tubuhnya walaupun ia belum sepenuhnya sadar dan bisa melihat keadaan sekitar. Karena terus-menerus dipanggil dan namanya berulang disebut, Gunta meronta dari gelap yang melingkupinya. Pada satu saat kemudian, ia terkejut dan langsung tersadar. Dua orang pemuda, Andi dan Buah, sedang memukul-mukul kakinya. Ada seekor ular sebesar pahanya mendesis-desis dekat kepalanya. Gunta tertahan, tidak membuat gerakan karena sedikit saja ia bergerak, ular tersebut siap memagutnya. Dengan spontan, Buah menebas ular itu dengan kelawang yang ia genggam tepat di lehernya. Kepalanya bergelinding dan darah muncrat mengenai wajah Gunta. Gunta menarik nafas panjang, mengembus seperti mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya. Tapi setelah itu mereka berdua, Gunta dan Bu, tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, menurut penuturan seorang warga yang sempat mengecek kembali tempat itu, tidak lagi ditemukan bangkai ular. Lebih mengerikan lagi adalah tempat yang semulanya telah dibersihkan itu kembali seperti sedia kala, dan lubang-lubang landak sudah tertutup. Tidak ada tanda-tanda bahwa di tempat itu ada landak. Saat terbangun, mereka berdua sudah di rumah, ditemani sanak kerabat. Rupanya mereka sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari. Banyak hal yang mereka alami sewaktu tidak sadarkan diri itu. Mereka dibawa ke banyak tempat dan bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadakan pesta. Setelah mereka bercerita tentang pengalaman itu, banyak orang menggeleng-geleng karena mereka percaya bahwa jiwa Gunta dan Buah sudah diikat oleh roh jahat. Setelah pembunuhan ular malam itu, kisah-kisah mistis terus menghantui Gunta dan Buah. Ketika kepala ular itu terpental, saya mulai merasa seperti ada yang berdasarkan dalam perut. Sebelum sempat saya memuntahkan sesuatu, perlahan keadaan berubah menggelap. Dalam keadaan yang demikian gelap itu, saya merasa tubuh saya melayang beberapa saat. Lalu saat tersadar, saya sudah berada di suatu perkampungan. Saya terpental di tengah kerumunan orang-orang, di sebuah tanah lapang. Saya tidak mengenali wajah mereka yang mengelilingi saya, karena secarik kain menutup hidung dan mulut mereka. Beberapa pemuda langsung datang membawa sebuah tandu, lalu membaringkan saya di atasnya tanpa diikat dan anehnya, saya sama sekali tidak bisa bergerak. Beberapa perempuan tua datang dan bersimpuh dekat tandu, lantas mulai meratapi saya dengan suara yang teramat sendu. Sementara itu, orang-orang yang mengelilingi saya itu melantunkan mantra-mantra kematian yang mengisahkan perjalanan hidup saya dari kecil hingga sekarang. Saya terbuai dan seperti begitu saja terseret dan merasa amat mengantuk. Tapi dari belakang kerumunan itu, saya melihat opa dari pihak ayah menggeleng. Saya tahu maksud gelengan itu.
apa menghendaki agar saya tidak boleh sampai tertidur oleh mantra-mantra yang mereka ucapkan. Setelah mereka mengakhiri mantra itu dengan nada tinggi, beberapa pemuda dengan badan tegap datang menghampiri lalu mengangkat tanduk. Semua mereka yang berkumpul di lapangan itu bersorak gembira. Beberapa perempuan menari dengan gerakan seperti menyambut saya. Saya kemudian ditandu mengelilingi kampung, dan di beberapa tempat di dalam kampung itu sudah tersedia tempat jagal. Di tempat jagal itu tersedia 3 orang mertua yang sedang mengunyah sirih dan pinang. Setelah membaca mantra, mereka memberi isyarat kepada pemuda yang menandu saya. Para pemuda membaringkan saya di tempat jagal. Lantas salah seorang dari tetua itu menggorok leher saya hingga putus. Mereka lalu memotong-motong tubuh saya dan membagikan kepada warga kampung, dan mereka berebutan memakan daging saya. Wah, jadi endingnya dia nyeritain waktu dia pingsan ini ya. Kayak paham. Jadi pas waktu temennya motong kepalanya si ular itu tuh, pas terpental, si Gunta ini mulai merasa seperti ada yang berdesakan dalam perut. Berarti maksudnya mungkin ini triggernya dia pingsan gitu kali ya. Yes, ngeri juga ya. Ternyata selama ini yang dia lihat sosok itu adalah si ular, siluman ular ini mungkin nih. Jadi ular ini tuh siluman. Ular tuh siluman, tapi waktu dia belum sadar, dia masih dalam ketakutan, dia melihat tuh sesosok orang berjubah gitu ya. Oh, ngeri juga. Lagi aneh-aneh aja ya. Udah tahu itu hutan apa tadi katanya nih? Hutan keramat. Orang mah di mana-mana ya kalau dengan kata keramat gak akan dideketin gak sih, kecuali kalau emang dia udah ada punya izin, ada ritual tertentu untuk minta izin biar dibolehin masuk. Itu mungkin oke ya, cuman butuh bukan waktu ya. Ritualnya mungkin panjang dan terlalu lama. Aneh-aneh aja malam-malam gitu ya. Kegiatannya tuh aneh-aneh. Ngapain sih harus itu hutan-hutan keramat? Lagi juga ngapain sih nyari-nyari landak malam-malam? Kalau tradisi ya syariah, cuman mungkin jangan hutan keramat juga gak sih? Atau kayak sebelum kalian datang ke tempat sesuatu itu nanya-nanya dulu gak sih? Ada ritualnya enggak kah? Izin dulu gitu at least. Ya guys, udah cerita ini yang mesti kita ambil. Mending lo jangan mendekati tempat yang keramat. Atau kalau emang terpaksa banget lo harus masuk ke tempat itu, alangkah baiknya lo minta izin, minta restu, minta halal buat boleh masuk. Cukup sampai di sini. Selamat merinding. Selamat malam semuanya. Saya kali ini mau ceritain salah satu pengalaman horor yang tidak akan pernah saya lupain. Itu kejadiannya tahun 2015. Dimana waktu itu tuh saya pernah tinggal di sebuah pondok pesantren di daerah Cisarua, Bogor. Kebetulan banget pesantren itu tuh milik saudara bapak saya. Struktur bangunan asramanya tuh atau kayak konturnya dikelilingi oleh hutan dan jurang. Jadi untuk mencapai pemukiman warga terdekat itu dibutuhkan waktu sekitar 15 menit, tapi dengan berjalan kaki. Dan itu pun hanya ngelewatin jalan setapak, yang kalau malam hari ya hanya bisa ngandelin cahaya bulan sebagai penerangannya. Oh ya, seperti peraturan di pesantren pada umumnya, para santri itu tidak diizinkan membawa HP dengan alasan apapun, atau mereka akan menyitanya. Oke, balik lagi ke cerita sebelum kejauhan. Jadi waktu itu tuh bulan puasa yang kalau tidak salah ya sekitar hari ke-15 atau 20. Jadi sebagian santri itu udah pada pulang.
Dan saya tidak tidur di bangunan asrama utama pada waktu itu. Karena memang di asrama utama itu kan udah sepi. Jadi dari asrama itu ada sebuah rumah kecil yang berada di bawah. Sekilas info, maksudnya tuh karena pesantren ini letaknya di puncak, jadi waktu itu kita pakai istilah di atas dan di bawah. Lanjut, jadi rumah ini adalah satu-satunya rumah di bawah. Kenapa demikian? Karena di sini adalah tempat untuk menghafal dan belajar bagi beberapa santri karena jauh dari keramaian. Kemudian samping kanan kirinya itu udah jurang. Dengan khas jalan setapaknya gitu menuju Kali Ciliwung. Lanjut cerita, awal mula semua pengalaman horor ini tuh ya bermula di malam hari. Selesai mengaji, sekitar jam 11 malam, saya dan santri yang lain tuh lagi asik ngobrol di sawung. Itu sawungnya lumayan kecil ya, dengan bagian belakang pakai terpal, maksudnya terpal plastik transparan gitu. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada orang yang berdiri di belakang terpal tersebut, dan saat saya nengok, orang tersebut tuh langsung jongkok. Nah, ngeliat kejadian itu, saya langsung ngelongok ke kolong, dan ternyata tuh gak ada siapa-siapa. Anehnya dari sekitar 10 orang di tongkrongan itu, hanya saya yang ngelihat kejadian itu. Sampai sedikit gontok-gontokan, mereka bilang, ya mungkin saya yang salah lihat. Tapi saya tuh yakin 1000% bahwa saya tidak sedang berhalusinasi. Singkat cerita, kita balik ke asrama lah. Dari 10 orang yang tadi nongkrong, 6 diantaranya tidur di asrama utama, dan 4 orang sisanya, itu termasuk saya ya, tidur di rumah kecil yang sempat tadi saya udah ceritain ya. Jadi, rumah itu tuh punya 3 bilik kecil, yang masing-masing punya pintunya sendiri-sendiri. Dan di rumah itu ada pintu samping dan pintu utama. Kamar 1 ditempati saya dan teman saya Aldi. Kamar kami ini berada persis ya di samping pintu utama. Kemudian jendelanya juga tuh super besar. Saking besarnya ya mau gak mau kita tuh harus nutupin dengan sarung. Karena kalau dibuka pemandangannya tuh langsung ke hutan. Di kamar berikutnya atau kamar kedua ada teman saya seorang diri. Dan yang terakhir itu kamar ketiga. Sama juga ya, semuanya 1 orang. Jadi pas kan semuanya berempat di satu rumah itu. Sekelas info juga, bangunan ini tuh semuanya terbuat dari kayu ya. Dan kalau kita ngebuka pintu kamar, maka isinya tuh hanya ada ranjang yang terbuat dari bambu. Jadi benar-benar satu kamar itu tuh diisi dengan ranjang aja dari bambu, sama kolongnya dari tanah. Pada malam itu, entah kenapa ya, itu saya benar-benar tidak bisa tidur. Jadi saya kayak hanya guling-guling, sedangkan teman saya si Aldi ya sudah tertidur pulas. Nggak lama kemudian, tiba-tiba lagi nih, saya melihat ada bayangan orang di luar lagi ngelewatin jendela. Ketika ngeliatin itu, saya sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah hantu ya. Jadi waktu itu saya pikir itu maling, karena memang pada saat itu sedang lagi banyak maling. Nggak lama berselang, saya tuh langsung memejamkan mata. Masih ya berusaha untuk tidur, tapi tetap tidak bisa. Entah kenapa tuh seperti ada yang mengganjal. Setelah terus mengamati dengan perasaan khawatir, akhirnya saya merasa sedikit lega karena orang tersebut tidak lewat lagi. Yang tadi saya kirain maling ya. Dan tidak ada suara orang ngebuka pintu. Tapi ternyata tuh saya salah. Selang beberapa saat, ada orang ngedor-gedor pintu kamar. Khususnya kamar saya lagi. Karena kamar yang begitu sempit, di mana posisi kepala saya itu nempel sama pintu yang kebetulan terbuat dari triplek, jadi saya bisa dengar dengan jelas gedoran pintunya. Teringat persis diingatan, orang itu ngegedor pintu 3 kali dengan sangat kencang. Sampai-sampai kepala saya itu bergerak saking kencangnya pukulan tersebut. Tapi yang paling aneh, kok si Aldi tidak bangun. Begitupun dengan yang lain. Karena hal tersebut, kali ini saya sudah tidak berpikir kalau itu adalah maling, tapi hantu.
Soalnya pintu utama dan pintu samping itu terkunci. Jadi bagaimana bisa seseorang masuk tanpa membuka kunci tersebut? Dan kebetulan 2 kamar lainnya tuh juga terkunci. Tidak berhenti di situ. Setelah suara tersebut berhenti, tiba-tiba tuh ada bayangan orang lewat muncul lagi. Tapi kali ini badannya sangat tinggi, sampai-sampai hanya terlihat di bagian perut atau dada aja. Tanpa berpikir panjang, saya langsung ngebangunin Aldi, karena saya udah sangat ketakutan. Tapi kok tumben, Aldi tuh susah banget dibangunin. Tidak lama kemudian, bayangan tadi hilang. Saya jadi sedikit tenang, walaupun badan saya masih gemetar dan ingin nangis rasanya. Puncak horornya, tidak lama kemudian, ada yang mendorong ranjang bambu yang saya tiduri dari kolong, dan itu beberapa kali sampai saya terlempar. Rasanya seperti saya sedang tidur di trampolin dan ada orang loncat-loncat di samping saya. Buku, kitab kuning, semuanya jadi berantakan. Dan aneh bin ajaibnya, si Aldi, herannya dia tetap tidur. Pokoknya tidak bergerak sama sekali, seolah-olah tuh tidak terjadi apa-apa. Memang cukup memalukan, karena saya hanya bisa menangis sambil baca segala doa yang udah campur aduk lah di otak saya. Sampai-sampai ayat kursi itu tercampur dengan doa makan. Setelah beberapa menit, akhirnya semuanya berhenti. Dan sekitar 15 menit kemudian, guru saya datang ngebangunin untuk masak sahur, karena udah jam 3 pagi. Oke, gue coba jelasin sesuatu ya, bahwa kejadian tersebut tuh berasa sangat singkat, bahkan tidak sampai sejam. Tapi ternyata itu terjadi sekitar 3 jam. Soalnya awal penampakan orang lewat itu sekitar jam 12-an. Nah, begitu saya mendengar suara guru saya langsung membuka kunci, terus lari keluar, tanpa berpikir panjang. Saya tuh tidak menceritakan apa-apa ya mengenai hal ini sampai siang hari ke mereka. Saya baru ceritainnya tuh ya setelah siang hari. Tapi ya mereka tidak percaya. Ya hampir serupa seperti kejadian di saung tadi. Aneh bin ajaib berikutnya, setelah kejadian itu, saya sakit 3 hari berturut-turut. Dan guru saya kan yang ngobatin saya. Terus kalian tahu, dia ternyata sudah tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia meminta santri lain untuk pura-pura tidak percaya, ya agar saya tidak takut. Beliau bilang saya diikuti sosok Mbak Kunti. Setelah saya diberi segelas air yang sudah didoakan, saya langsung tertidur dan saat bangun, badan saya sudah terasa normal lagi. Ringan gitu maksudnya. Oke, itu aja cerita horor untuk episode kali ini. Mau menanggapi dikit mungkin ya, atau nanya deh gitu kira-kira bagi para pendengar di luar sana nih, yang mantan-mantan santri, yang mungkin juga sekarang lagi nyantri, bener gak sih kalau misalnya di pesantren itu banyak kejadian-kejadian horor gitu? Apalagi kan pesantren yang cukup ke pedalaman ya, itu kan identik dengan agak jauh dari pemukiman warga atau padat penduduk, karena kan memang butuh ketenangan. Jadi ya mungkin sedikit rada-rada sepi gitu. Nah bayangkan aja kalau misalnya ternyata saking tenangnya itu emang dekat hutan gitu, atau di tengah-tengah hutan. Ya kan, ya jangankan di tengah hutan, dekat kebun aja yang penuh pohon-pohon rindang kayak gitu kan udah agak-agak horor ya. Apalagi bener-bener udah berdekatan atau di sekitarnya udah hutan. Coba dong dikasih info ke gue gitu. Gimana sih sebenarnya lingkungan sekeliling pesantren? Apakah memang banyak gitu hal-hal mistis, makhluk gaib, makhluk tak kasat mata, dan sejenis-jenisnya gitu yang kayaknya suka banget gitu ngeganggu. Karena ini menurut yang sering gue dengar, sering gue baca, ya bahwa memang sering terjadi di lingkungan pesantren. Ya entah bener atau enggak, mungkin bisa lah gitu dikasih info ke gue gitu. Karena kan ini hanya sekilas
mendengar, sekilas membaca. Kan bisa jadi juga salah atau kurang tepat gitu. Ditambah lagi gue agnostik jadi buta gitu sebenarnya dengan yang seperti ini gitu. Oke, paling itu aja. Buat yang beneran mau kasih info ke gue, buat menambah info, menambah pengetahuan atas ketidaktahuan gue, silakan banget hubungi lagi, maksudnya masukin aja ke komen, itu pasti kita baca, pasti kita reply. Yang penting masih berhubungan atau masih ada relasinya dengan yang dibahas. Oke, sampai jumpa di episode berikut. Dan episode kali ini gue tutup. Bye.